459. Bahkan Dewa Binatang di Tian menginginkan kekuatan ini kembali di hutan bintang besar Do. Skydream Ichewom jauh terlalu berharga, dan kekuatan asal ini bukanlah sesuatu yang bisa diambil di Tian tanpa persetujuan Skydream Ichewom. Oleh karena itu, Dewa Binatang telah mengumpulkan binatang buas lainnya untuk menyerap kekuatan jiwa Skydream Ichewom yang telah diperolehnya setelah bertahun-tahun. Pada awalnya, Skydream Ichewom membawa kekuatan asalnya sendiri ke dalam tubuh Huo Yuhao ketika dia pertama kali menyatu dengannya. Kultivasi Huo Yuhao telah mampu meningkatkan terus-menerus, dan perubahan kualitatif eksponensial kekuatan spiritualnya semua harus dilakukan dengan kekuatan asal Skydream Ichewom. Kalau tidak, bagaimana mungkin tubuhnya berubah begitu lancar? Namun, Skydream Ichewom tidak memberikan semua kekuatan asalnya kepada Huo Yuhao, karena kapasitas tubuhnya jauh dari cukup. Ada hal lain yang lebih penting yang Huo Yuhao tidak ketahui. Selama Skydream Ichewom mempertahankan kekuatan asalnya dan menjaganya agar tidak menghilang, maka Skydream Ichewom masih bisa memilih manusia lain untuk bergabung, bahkan jika Huo Yuhao meninggal. Pada saat ini, ketika Skydream Ichewom memutuskan untuk menggabungkan kepemilikannya yang paling berharga ke dalam tubuh Huo Yuhao dan dia tidak lagi dapat dipisahkan. Entah Huo Yuhao akhirnya melangkah ke jalan untuk menjadi dewa, atau dia akan hidup dan mati bersamanya. Yang benar adalah, Skydream Ichewom telah lama merenungkan menggabungkan kekuatan asalnya dengan Huo Yuhao ketika Huo Yuhao pertama kali berinteraksi dengan Dewa Alam sejak lama. Apa yang bisa ditanggung tubuh Huo Yuhao sudah cukup. Namun, Permaisuri Es telah menghentikannya. Skydream Ichewom harus menunggu sampai saat yang genting, dan memberinya kekuatan asalnya ketika Huo Yuhao menerobos. Itu akan jauh lebih efektif. Bukankah ini kesempatan penting yang mereka tunggu? Skydream Ichewom tidak berharap saat ini akan tiba begitu cepat. Jiwa binatang dibiakkan secara berbeda dari manusia. Karena itu, mereka tidak bisa membimbing Huo Yuhao dalam hal ini. Namun, Skydream Ichewom dan Ice Empress adalah beberapa orang terkuat di dunia, dan mereka semua memiliki kemampuan yang sangat kuat dalam domain mereka. Tentu saja, mereka dapat melihat bahwa momen ini adalah peluang luar biasa untuk peningkatan Huo Yuhao. Kesempatan seperti ini hanya datang sekali di bulan biru. Paling tidak, peluang seperti itu sangat jarang. Sayang melewatkannya. Kekuatan asal Skydream Ichewom sangat kuat. Perpaduan murni dan sempurna antara kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa. Skydream Ichewom telah benar-benar membuang elemen es ketika dia membantu Huo Yuhao membangun jiwa bela diri keduanya. Skydream Ichewom hanya memiliki kekuatan jiwa murni dan kekuatan spiritual pada saat ini. Itu berarti dia adalah yang paling cocok untuk membantu Huo Yuhao membentuk inti jiwa pertamanya. Mata Penatua Xuan membelalak keheranan. Huo Yuhao sudah hampir diatasi dengan kelemahan, tetapi kemunculan Ichewom yang sangat besar di belakang punggungnya memungkinkan rohnya pulih dengan cepat, sementara kekuatan jiwanya dilepaskan dengan kecepatan yang secara eksponensial lebih cepat, dan terus-menerus juga. Tidak butuh waktu lama sebelum volume kekuatan jiwa solid state yang telah ia ciptakan sebanding dengan Sol Douluo. Itu tidak bisa dipercaya. Pertama kalinya Penatua Xuan melihat hal seperti itu. Meskipun jiwa bela diri yang kuat dapat membantu Tuan Jiwa menyimpan sejumlah kekuatan jiwa, Huo Yuhao menyimpan jauh lebih banyak daripada yang seharusnya. Selanjutnya, dua jiwa bela dirinya adalah Mata Roh dan Ice Empress Jade Scorpion. Ada apa dengan cacing besar ini? Apakah ini berarti bahwa spirit dapat membantu Master Jiwa menyimpan lebih banyak kekuatan jiwa? Penatua Xuan menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Bagaimanapun juga, keajaiban dan kejeniusan berkembang dengan cara yang berbeda dari norma. Saya hanya akan menunggu dan melihat ke tahap apa dia bisa mencapai. Retakan di sekitar kekuatan jiwa padat yang berbentuk corong mulai berubah menjadi emas, sedangkan rona hitam yang berasal dari keretakan spasial mulai muncul dalam warna emas. Yang mengejutkan, Huo Yuhao menyadari bahwa ketika kekuatan spiritualnya mencapai tingkat tertentu di dalam kekuatan jiwa solid state, itu seperti perpaduan kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual di dalam tubuhnya sendiri. Keadaan kekuatan jiwanya sangat mirip dengan ketika dia melepaskan 3 keterampilan Haodong tertinggi. Sementara satu-satunya perbedaan adalah bahwa kekuatan jiwanya sekarang solid bukannya cair. Sepertinya kekuatan jiwa solid state masih mencerminkan kemampuan saya sendiri. Namun, Huo Yuhao menyadari beberapa hal yang bahkan lebih aneh saat ini. Kekuatan jiwa yang solid masih menyerap kekuatan jiwanya dan kekuatan spiritualnya. Sementara Huo Yuhao masih bisa bertahan dengan Skydream Ichewom yang memulihkannya. Kekuatan jiwa yang solid ini mulai menyerap lebih dari hanya 2 hal itu.
itu sebenarnya secara bertahap menyerap kekuatan spasial yang terkandung dalam celah-celah dalam ruang. Disinilah rahasia menciptakan kombinasi terletak. Guo Yuhao membelalakkan matanya, dan bekerja keras untuk mengendalikan semuanya sambil mengamati dengan cermat pada saat yang sama. Ya seperti itu, kekuatan jiwa yang solid jelas menelan kekuatan spasial yang terkandung dalam celah-celah di ruang angkasa. Sangat aneh, retakan di ruang menjadi semakin besar saat kekuatan spasial mereka diserap, sementara kekuatan spasial semakin mengisinya. Selain itu, kekuatan spiritual Guo Yuhao dikeluarkan dengan kecepatan yang secara eksponensial lebih cepat, sementara kekuatan spasial liar dan keras merobek kekuatan spiritualnya. Guo Yuhao tidak akan bisa bertahan jika bukan karena mata nasibnya. Waktu terus berlalu, Skydream Ichewom yang hampir material di belakangnya juga menjadi semakin ilusi. Kekuatan asal Ichewom sudah terintegrasi ke dalam kekuatan jiwa yang kuat melalui tubuh Guo Yuhao. Bahkan jika eksperimennya akhirnya berakhir dengan kegagalan, energi asal dari surga dan bumi akan sangat bermanfaat baginya, terutama sehubungan dengan penggabungan kekuatan jiwa dan kekuatan spiritualnya. Skydream Ichewom akan benar-benar menjadi rohnya setelah semuanya berakhir, dan mereka tidak akan terpisahkan, sama seperti permaisuri salju. Kekuatan asal Skydream Ichewom yang datang dari belakangnya menjadi semakin lemah. Guo Yuhao bisa merasakan tubuhnya turun ke kelemahan sekali lagi, dan dia menggertakkan giginya saat dia mencoba yang terbaik untuk bertahan. Meskipun dia tidak tahu berapa harga yang dibayar oleh Skydream Ichewom, Guo Yuhao masih bisa merasakan kelemahannya. Brother Skydream telah memberikan begitu banyak untuk membantu saya harus bertahan, tidak peduli apa. Dia mengepalkan giginya dan terus melepaskan lebih banyak kekuatan spiritual. Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang kekuatan jiwanya, jadi dia hanya bisa terus bekerja melalui kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual di laut spiritualnya mengalir seolah-olah itu tidak terbatas, dan bahkan lebih aneh, aura takdir dalam mata takdirnya tampaknya menjadi lebih kuat. Bayangan samar singa emas bermata tiga sebenarnya muncul di belakang punggungnya dan menyelimuti seluruh tubuhnya dalam lapisan warna emas mawar. Guo Yuhao memberikan segalanya pada saat ini. Jika dia gagal menekan inti jiwanya, dia akan terluka parah. Dan ini mungkin bisa berakhir dengan cedera yang lebih buruk daripada ketika semua lorong-lorongnya hancur. Pada akhirnya, dia bahkan menggunakan semua kekuatan asalnya sendiri yang bisa dia kendalikan. Retakan di ruang angkasa menjadi semakin kuat. Contortions dan riak di ruang angkasa. Bersama dengan sensasi aneh itu, semuanya tertanam dalam benak Guo Yuhao. Tidak mudah merasakan undulasi spasial dari hari ke hari. Seseorang bisa membuat celah-celah itu di ruang angkasa dengan serangan yang kuat, tetapi celah itu hanya akan muncul sesaat sebelum menghilang lagi. Jadi merasakan dan mempelajarinya tidak mungkin. Namun, undulasi spasial itu muncul di sekitar kekuatan jiwanya yang padat yang terus-menerus dan halus. Mereka terkait erat dengan kekuatan jiwanya dan kekuatan spiritualnya, jadi mempelajari dan merasakannya menjadi sangat mudah. Butir-butir keringat gugup mulai muncul di dahi Penatua Xuan. Penatua Xuan dapat mengatakan bahwa Guo Yuhao terus-menerus melepaskan kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual, dan setiap kekuatan yang mungkin di tubuhnya mencapai batas masing-masing. Penatua Xuan juga mengerti bahwa dia akan menimbulkan kerusakan parah pada Guo Yuhao jika dia memotongnya pada saat seperti itu. Tetapi menggabungkan dengan campuran itu tidak sesederhana membuatnya. Tubuh individu harus mampu menanggung campuran. Guo Yuhao baru saja menjadi jiwa sage, dan dia baru saja mengalami cedera parah. Bisakah dia benar-benar menyerap inti jiwa ke dalam tubuhnya? Retakan di ruang pada permukaan kekuatan jiwa yang solid menjadi terjalin erat seperti jaring. Retakan hitam muncul terus-menerus, dan kecepatan rotasi dan penyerapan tenaga jiwa solid state mendekati batas absolut mereka. Semua ruang yang benar-benar terdistorsi di sekitarnya, dan yang bisa dilihat Guo Yuhao hanyalah bola emas, mawar emas, dan hitam bergabung menjadi bola aneh, yang berisi kekuatan jiwa yang menakutkan. Datang, jatuh, Guo Yuhao meraung di dalam hatinya, dan dia mengubah sisa kekuatan spiritualnya menjadi shock spiritual sebelum dia menyatu sepenuhnya menjadi kekuatan jiwa solid state. Pada saat inilah Skydream Ichewom di belakangnya melepaskan setiap bit terakhir dari kekuatan asalnya. Skydream Ichewom berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir, diintegrasikan kembali ke tubuhnya, dan menghilang. Keberhasilan akan ditentukan pada saat yang tepat ini. Kekuatan jiwa solid state bergetar lemah. Guo Yuhao memiliki perasaan aneh pada saat ini bahwa kekuatan jiwa solid state, yang berputar sangat cepat, tiba-tiba berhenti,
itu berubah dari gerakan ekstrim ke gerakan tanpa gerak ekstrim. Sensasi yang tiba-tiba ini membuatnya depresi. Namun, Huo Yuhao merasa seolah-olah semuanya telah menjadi kabur di sekitarnya pada saat berikutnya. Seolah-olah dia sekarang berada di langit berbintang, dan hanya kekuatan spasial lembut yang ada di sekitarnya. Ruang tiba-tiba runtuh dalam sekejap itu, seolah-olah semuanya runtuh bersama dengan tubuhnya sebagai pusat gempa. Sementara kekuatan spasial yang mengerikan segera merobek tubuhnya berkeping-keping. Namun, tubuhnya berubah sendiri setelah robek, dan kesadarannya kembali. Huo Yuhao terkejut melihat bahwa kekuatan jiwa solid state telah runtuh ke dalam lubang hitam. Huo Yuhao hanya melihat sekali sebelum dia merasa seolah jiwanya akan tersedot ke dalam. Ada kegelapan tak berujung di dalam lubang hitam, dan tidak diketahui yang tak terbatas. Tetapi dia tidak bisa merasakan jenis kekuatan jiwa yang terkandung di dalamnya sama sekali. Namun, dia jelas bisa merasakan koneksi yang menyerupai jembatan antara lubang hitam dan dirinya sendiri. Ada gelombang emas halus beriak-riak terus-menerus di sekitar lubang hitam. Gelombang keemasan ini secara bertahap membeku dan terbentuk. Dan Huo Yuhao terkejut bahwa mereka benar-benar mengambil bentuk seperti mata yang aneh. Sedangkan lubang hitam di tengah adalah murid. Ini. Apakah ini inti jiwaku? Penatua Xuan mengawasinya dari awal hingga akhir. Pada saat ini, ia berbagi kejutan dan keheranan yang sama. Huo Yuhao telah membentuk inti jiwanya sendiri sebagai sage jiwa. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal seperti itu, apalagi melihatnya. Dia telah menyaksikan keajaiban terjadi dengan mata kepala sendiri, dan dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan. Selain itu, dia telah mendapatkan beberapa inspirasi dari Huo Yuhao ketika dia mengompres campurannya. Metode kompresi Huo Yuhao berbeda dari guru jiwa yang khas. Dia jelas menggunakan lebih banyak kekuatan spiritual daripada kekuatan jiwa. Dan ketika elemennya akhirnya menyatu dengan inti jiwanya, jiwa bela dirinya tampaknya menjadi panduan utamanya. Urutan ini terlihat sangat penting. Pada saat inti jiwa runtuh ke dalam, undulasi kekuatan jiwanya stabil secara tidak wajar. Dan itu tidak membutuhkan kekuatan eksternal untuk mengendalikannya. Inti jiwa telah terbentuk pada saat itu, dan itu tidak lagi menyerap kekuatan jiwa Huo Yuhao. Itu hanya dengan lembut menyerap energi asal langit dan bumi di udara. Namun, kegelapan yang dalam di dalamnya dan aura campuran itu sendiri dengan jelas memberi Penatua Xuan perasaan bahwa inti ini tidak jauh berbeda dari Douluo Transcendent. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa itu sedikit lebih kecil. Yuhao, cobalah menyerapnya. Namun, Anda harus sangat berhati-hati. Jika Anda merasa tubuh Anda tidak tahan lagi, segera lepaskan. Anda harus mengambil risiko mundur kultivasi Anda daripada memaksa diri sendiri. Jika tidak, inti jiwa ini dapat melenyapkan Anda dengan kekuatannya. Anda harus merasakan apakah tubuh Anda dapat mengambil kekuatannya begitu memasuki tubuh Anda. Ingat, jangan memaksakan diri. Jika Anda merasa sedikit seperti memaksa diri sendiri, jangan menyatu dengan inti jiwa. Petik 2. Iya, Huo Yuhao menguatkan sarafnya. Dia masih sangat terkejut, karena dia menyadari bahwa kekuatan jiwa kembali ke tubuhnya setelah kosong. Selain itu, kekuatan jiwanya pulih lebih cepat dari sebelumnya, dan kekuatan spiritualnya pulih dengan kecepatan yang sama. Segalanya tampak terhubung dengan inti jiwa ini. Huo Yuhao tidak terlalu tergesa-gesa untuk menyerap inti jiwa. Sebagai gantinya, dia menyilangkan kakinya dan duduk di depannya. Dia menyalurkan kekuatan jiwanya dengan tenang saat dia mengisinya kembali sambil mengamati setiap perubahan yang terjadi dalam campuran. Penatua Xuan tertegun sejenak sebelum dia berkata dengan tergesa-gesa, "Tunggu sebentar sebelum kamu menyerapnya. Inti jiwamu tampaknya berbeda dari kebanyakan. Itu terlalu stabil, dan sepertinya tidak akan kehilangan kendali atau menjadi tidak stabil bahkan tanpa kendali Anda. Jika itu masalahnya, Anda dapat mencoba memulihkan semua kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual Anda sebelum mencoba menyerapnya. Jangan khawatir, saya akan mengamati dari samping, dan akan segera memperingatkan Anda jika ada yang salah dengan itu." Petik 2. Huo Yuhao mengangguk ke arah Penatua Xuan. Perasaannya sendiri identik dengan Penatua Xuan, kecuali ini adalah pertama kalinya dia membentuk inti jiwa. Jadi dia tidak tahu seperti apa seharusnya itu. Penatua Xuan menarik napas dingin. Ini adalah pertama kalinya dia melihat inti jiwa yang stabil yang nyaris sempurna. Apakah ini berarti bahwa penguasa jiwa dapat menciptakan inti jiwa seperti ini sebelum menjadi Douluo Transcendent, selama kekuatan spiritual mereka jauh melebihi kekuatan jiwa mereka? Biasanya,
Titoul Douluo harus segera menyerap inti jiwa mereka setelah menyelesaikannya ketika mereka menerobos untuk menjadi Douluo Transcendent. Kalau tidak, jika inti jiwa mereka menjadi tidak stabil, segala sesuatu yang telah mereka upayakan mungkin tidak ada artinya. Sementara inti jiwa mungkin bisa melukai tubuh mereka. Inti jiwa Huo Yuhao berbeda dari yang lain. Itu sangat stabil sehingga hampir seperti benda normal. Sudah cukup lama berlalu sejak inti jiwa terbentuk, tetapi masih sangat stabil. Cara itu menyerap energi asal surga dan bumi tidak sekuat dan ganas seperti inti jiwa Transcendent Douluo. Tetapi stabilitas semacam ini bahkan lebih berharga dan sulit didapat. Sepertinya Huo Yuhao mungkin memiliki kesempatan untuk bergabung dengan inti jiwanya dengan sukses. Ini tak terbayangkan. Penatua Xuan menyaksikan mukjizat lain dari Huo Yuhao. Tanda pisah, tanda pisah. Waktu terus berlalu. Kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual Huo Yuhao pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Dan butuh waktu kurang dari 1 jam sebelum dia membuka kembali matanya. Kembali ke kondisi puncaknya. Bisakah saya mulai? Penatua Xuan. Huo Yuhao berbalik ke arah Penatua Xuan. Penatua Xuan tercengang. Kekuatan jiwamu dan kekuatan spiritualmu telah pulih. Huo Yuhao mengangguk. Penatua Xuan tidak bertanya lebih jauh. Sebagai gantinya, dia memiringkan kepalanya dan berkata, "Kalau begitu ya, Anda bisa mulai. Ingat apa yang saya katakan sebelumnya. Akan lebih baik bagi Anda untuk tidak menyelesaikan fusi daripada mengambil risiko apapun." Petik 2. Iya, Huo Yuhao mengakui dan mengalihkan pandangannya ke inti jiwanya. Huo Yuhao bisa merasakan keberadaan yang tak terbatas dan menakutkan di dalam inti jiwanya yang bisa memakan segalanya. Seperti ketika dia mengamatinya sebelumnya. Ketika dia menatapnya, dia segera merasakan kekuatan menarik yang sangat kuat yang sepertinya ingin menarik semangatnya ke dalamnya. Huo Yuhao menutup matanya dan membuka mata takdirnya. Pola mawar emas segera bersinar dari Eye of Destiny-nya. Mata takdir Huo Yuhao menatap lubang hitam, dan menyadari, yang mengejutkannya, bahwa ia memiliki perasaan seolah-olah mata takdirnya menatap dirinya sendiri. Seolah-olah lubang hitam itu seperti apa setelah mata takdirnya diperbesar. Segalanya begitu tak terbayangkan. Huo Yuhao tidak harus mengendalikannya. Eye of Destiny-nya secara alami menghasilkan gaya gravitasi aneh yang menarik lubang hitam ke arahnya. Cahaya keemasan samar di sekitar lubang hitam juga mulai menyusut, dan bahkan tubuh aslinya berkontraksi. Pada saat lubang hitam itu hanya beberapa meter di depan Huo Yuhao, lubang itu telah menyusut dengan ukuran yang sama dengan mata takdirnya. Pola cahaya keemasan bersinar dari kedua ujungnya, dan itu cocok dengan dirinya sendiri di Eye of Destiny seolah-olah itu tercetak di atasnya. Mata Penatua Xuan membelalak. Dia mengerti apa yang ingin dilakukan Huo Yuhao. Dia tidak hanya akan menyatu dengan inti jiwanya. Lokasi yang dia pilih bukanlah dantiannya. Lokasi yang lebih mudah bagi Master Jiwa untuk menyerap inti jiwanya. Alih-alih, ia memilih pusat alisnya, tempat paling sulit untuk melakukan fusi. Biasanya, bahkan Douluo Transcendent yang menerobos menjadi Ultimate Douluo akan memilih dada alih-alih di antara kedua alis saat membentuk inti jiwa kedua mereka. Alasannya adalah karena ruang di antara alis terlalu dekat dengan otak, dan satu kesalahan bisa mengancam hidup mereka. Namun, situasi Huo Yuhao berbeda dari yang lain. Kekuatan spiritual adalah keahliannya, dan dalam proses pembentukan inti jiwanya, kekuatan spiritualnya membantu inti jiwanya menjadi sangat stabil. Jiwa bela dirinya adalah mata roh, sementara ruang di antara alisnya adalah salah satu dari 3 lokasi yang dapat menyerap inti jiwa, dan begitu dekat dengan lokasi jiwanya pada saat yang sama. Karena itu, ide Huo Yuhao bukan tidak mungkin. Dia akan meninggalkan dantiannya kosong sehingga dia bisa menyimpan inti jiwa lain di sana ketika dia menerobos untuk menjadi Titlet Douluo. Dalam hal itu, dia bisa menggunakan 2 core jiwa ketika menjadi Douluo berjudul. Penatua Xuan memikirkan tentang jiwa bela diri kembarnya, dan merasa bahwa jalan yang telah dipilih Huo Yuhao ini paling cocok untuknya. Dia menghela napas dalam-dalam saat dia tetap takjub. Untuk pertama kalinya, Penatua Xuan merasa bahwa dia tidak bisa lagi mengajar orang kecil ini di depannya. Cahaya keemasan menyatu ketika inti jiwanya meluncur masuk. Tubuh Huo Yuhao bergetar, dan 2 sinar cahaya emas naik dari matanya seolah-olah itu adalah 2 pedang yang terwujud. Penatua Xuan tidak jauh darinya, dan mundur selangkah tanpa sadar. Eye of Destiny-nya bersinar dengan cahaya di antara bagian tengah alisnya, dan pola matahari tampak seperti sedang diperbarui. Mereka berbaring bersama saat mereka bersinar dan membentang dari dahinya ke ruang di antara alisnya. Pola matahari tampak seperti sedang tumbuh,
dan dengan cepat membentang di seluruh dahinya. Rambut Huo Yuhao melayang ke udara dan menari-nari di udara, meskipun tidak ada angin. Huo Yuhao merasa seolah-olah kekuatan yang menakutkan dan tak terlukiskan telah disuntikkan ke laut spiritualnya. Kekuatan ini seperti kerucut tajam yang membelah kepalanya, dan rasanya seperti akan menyedot laut spiritualnya, mencoba untuk benar-benar membuka mata lain di kepalanya. Perasaan menyakitkan itu memberinya sensasi jelas hancur. Jalan Huo Yuhao bisa dikatakan telah ditempa melalui rasa sakit dan penderitaan sejak hari ia bergabung dengan Skydream Ichawom dan Ice Jade Empress Scorpion. Dia memiliki banyak kemampuan yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh penguasa jiwa. Namun, dia harus mempertahankan contoh rasa sakit yang tak terbayangkan yang tak terhitung jumlahnya untuk mendapatkan kemampuan seperti itu. Kekuatannya meningkat setelah setiap episode penderitaan. Pada saat yang sama, setiap contoh memperkuat tekad dan daya tahan rohaninya. Toleransi rasa sakitnya bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi orang normal. Menjelang akhir, Donger dan Kiwer meninggalkannya satu demi satu, dan dia hampir hancur karena dia telah menderita terlalu banyak rasa sakit di hatinya. Dia tumbuh setelah itu, tumbuh dari seorang anak muda menjadi seorang dewasa muda, dan seorang pejuang sejati. Pada saat ini, tubuh Huo Yuhao masih bergetar hebat saat ia diserang oleh rasa sakit yang menyiksa ini. Tubuh bagian bawahnya masih stabil, dan tangannya mengepal erat. Namun, dia secara tidak sadar menyalurkan teknik surgawi misteriusnya dengan kekuatan penuh. Kekuatan spiritual yang luar biasa berputar di dalam laut spiritualnya atas kehendaknya untuk menahan rasa sakit yang hebat. 4 roh besar melayang di atas laut rohaninya. Mereka tahu bahwa semua yang terjadi sangat penting bagi Huo Yuhao. Dengan mengesampingkan Skydream Ichawom, yang telah mengorbankan kekuatan asalnya, ketiga spirit lainnya semuanya menggunakan kesadaran mereka untuk melindungi laut spiritualnya sehingga tidak akan hancur. Pola matahari keemasan dengan cepat membentang dari dahinya di atas wajahnya, sebelum turun lehernya, tulang selangkanya, dadanya, lengannya, dan perutnya. Beberapa menit singkat berlalu ketika seluruh tubuh Huo Yuhao ditutupi dengan pola matahari. Bukan itu saja. Mata vertikal besar perlahan membuka di belakang punggungnya. Rose Gold juga. Itu memancarkan pola matahari. Dan kekuatan hisap yang menakutkan muncul sekali lagi. Itu 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Dan energi asal langit dan bumi di udara dengan cepat dan langsung berkumpul menuju Huo Yuhao. Pakaian Huo Yuhao langsung hancur menjadi debu. Mengungkapkan tubuhnya. Perpaduan sempurna antara energi dan keindahan. Pola matahari menutupi tinggi dan bingkainya, memberi orang lain perasaan misteri yang sederhana. Mata vertikal di belakangnya secara bertahap menjadi lubang hitam, karena memakan segala sesuatu di udara. Bahkan Penatua Suan mulai merasa bahwa kekuatan jiwanya dan kekuatan rohaninya ingin meninggalkan tubuhnya, dan dia harus melepaskan lebih banyak lagi kekuatan jiwanya untuk mengendalikan mereka. Tanda hubung. Waktu terus berlalu, gemetar Huo Yuhao perlahan stabil, dan warna mawar emas di matanya perlahan redup saat dia perlahan-lahan menutup matanya. Namun, mata takdir di dahinya menjadi lebih cerah. Mata vertikal berisi bintang-bintang tak berujung dari langit malam, pusaran air yang dalam, dan dunia warna-warna cerah yang tak terhitung. Seolah-olah lubang hitam itu berisi segala sesuatu di dunia dan di luarnya. Apakah dia berhasil? Penatua Suan juga sedikit gugup. Dia masih percaya diri untuk mengeluarkan inti jiwa selama beberapa detik pertama ketika Huo Yuhao menyatu dengannya. Tetapi bahkan Penatua Suan tidak bisa melakukan apapun pada saat ini. Penggabungan Huo Yuhao dengan inti jiwanya terlalu dalam, dan Penatua Suan tidak bisa melakukan apapun untuk memisahkan mereka. Kalau tidak, hidup Huo Yuhao sendiri akan berisiko. Risiko yang sangat tinggi, tetapi ganjaran yang tinggi. Penatua Suan menghela nafas dalam. Jauh di dalam hutan bintang besar Do. Bahkan Dewa Bis tidak bisa berharap bahwa keturunannya ke tubuh Huo Yuhao telah meningkatkan pemahaman Yuhao tentang kekuatan pada tingkat itu. Dan Huo Yuhao bahkan dengan berani bereksperimen dengannya. Pola matahari mulai surut seperti Tide Water. Mereka surut secepat mereka muncul. Dan bahkan kulit Huo Yuhao memudar dengan pola matahari saat ia bersinar dengan cahaya merah keemasan. Namun, sepertinya seluruh orang itu menyublim ke dalam dirinya sendiri. Huo Yuhao akhirnya berhenti gemetaran. Mata takdir di dahinya berangsur-angsur mundur, dan ketika cahayanya padam pada akhirnya, yang tersisa hanyalah pusaran air hitam yang berputar-putar terus-menerus. Ada pola cahaya emas mawar yang halus dan halus di sekitar pusaran air. Setiap garis melintas dan berubah bentuk terus-menerus, seolah-olah semuanya adalah retakan di ruang angkasa.
Pusaran air hitam jelas berada di dahi Huo Yuhao. Tetapi orang akan merasa bahwa itu sebenarnya milik dunia lain setelah diperiksa lebih dekat. Perasaan mistis itu membuat Penatua Xuan terpaku. Penggabungan Huo Yuhao hari ini telah memberinya inspirasi. Dan banyak inspirasi. Pada saat itu, pusaran air hitam menyusut saat diputar. Sampai akhirnya menghilang pada akhirnya. Dan dahi Huo Yuhao bersih sekali lagi. Apa yang lebih aneh adalah aura Huo Yuhao lenyap sepenuhnya bersama dengan pusaran air hitam. Dia duduk di sana seperti batu, tetapi juga seperti mata air asin, tidak ada satupun jejak auranya sendiri. Seolah seluruh wujudnya telah menjadi ilusi, dan Huo Yuhao telah menghilang bersama dengan pusaran air hitam ke dunia lain. Penatua Xuan menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa lelaki kecil ini telah menciptakan sesuatu yang sama sekali baru lagi. Menurut pengetahuannya, tak seorang pun di antara manusia yang memiliki gelar Douluo yang pernah berhasil menciptakan inti jiwa di atas dantiannya. Ada 3 bidang yang mungkin, glabella, dada, dan perut. Lokasi-lokasi ini sangat penting bagi seorang guru jiwa di tahun-tahun terakhirnya. Dan kekuatan jiwa seorang guru jiwa hanya dapat mengubah secara kualitatif dengan membentuk inti jiwa. Ini adalah inti dari menjadi Douluo berjudul. Jiwa binatang memiliki waktu yang relatif lebih mudah untuk membentuk inti jiwa daripada guru jiwa. Pada akhirnya, fisik makhluk jiwa jauh lebih kuat daripada manusia. Kekuatan jiwa di Tian telah sepenuhnya diubah menjadi core jiwa, dan tidak ada orang lain seperti dia di dunia. Karena itu, dia adalah individu yang paling kuat di antara semua Douluo utama. Pada saat ini, Huo Yuhao telah berhasil menciptakan inti jiwa pertamanya sebagai Soul Sage 7 cincin. Tidak ada pertanyaan bahwa kultivasinya akan meningkat pada tingkat yang jauh melebihi individu yang khas. Ini adalah prestasi yang tak terbayangkan. Satu-satunya hal yang ditakuti Penatua Xuan adalah apakah Huo Yuhao dapat membentuk inti jiwa keduanya untuk menjadi Tiplet Douluo setelah mencapai peringkat 89. Penatua Xuan telah bekerja untuk menciptakan inti jiwa keduanya selama bertahun-tahun. Tetapi dia masih selangkah lagi, bahkan setelah sekian lama. Tidak sulit membayangkan betapa sulitnya menciptakan 2 core jiwa. Namun, Huo Yuhao sudah memilih jalan ini, dan dia tidak bisa lagi menyesali pilihannya. Huo Yuhao tampaknya memasuki keadaan meditasi yang mendalam ketika dia duduk di sana dengan kedua kakinya bersilang. Dia tidak bangun. Kehadirannya masih dipenuhi dengan perasaan ilusi. Hanya individu yang kuat seperti Penatua Xuan yang bisa merasakan kekuatan spasial merembes di sekitar mereka. Memiliki inti jiwa berarti bahwa jiwa bela diri seseorang sudah bisa menyerap kekuatan dari ruang di sekitar mereka. Inti jiwa tidak hanya menyerap energi asal langit dan bumi, kekuatan ruang tidak terbatas. Ini adalah alasan mengapa Dewa Kematian Douluo sangat heran ketika dia menemukan bahwa Dewa Binatang telah menguasai kekuatan spasial. Mereka semua Ultimate Douluo, jika Yesisui dan Naga Suci Kegelapan berada pada standar yang sama, maka Ditian berada pada standar beberapa tingkat lebih tinggi dari mereka. Keduanya harus bergantung pada objek eksternal untuk menutup celah ini. Huo Yuhao tidak bisa lagi merasakan rasa sakit yang hebat itu. Dan dalam kebingungannya, dia merasa seolah-olah dia memasuki dunia lain. Dia melayang-layang di kegelapan di dalam dunia ini, dan tidak ada akhirnya. Itu semua adalah bintang dan malam yang tak ada habisnya. Dia berusaha sangat keras untuk mengendalikan dirinya. Tetapi tidak ada yang menanggapi upayanya sama sekali. Dia hanya bisa menutup jarak antara indranya dan segala sesuatu di sekitarnya ketika dia berkonsentrasi penuh pada bintang-bintang di atas, dan baru kemudian dia bisa melihat dunia berbintang ini. Ruang dan cahaya, ini adalah semua yang dia rasakan saat ini. Dan dia merasa seperti semua yang dia miliki, sedang dimurnikan. Segala sesuatu di sekitarnya begitu nyata. Namun, semua surrealisme ini tampaknya mengandung kedalaman langit dan bumi. Perasaan ini ajaib dan menyakitkan. Huo Yuhao mendapati dirinya tenggelam dalam sensasi itu. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda hubung. Ah, Yuhao sedang bermeditasi di tempatmu. Bei Bei menatap Penatua Xuan, yang secara pribadi telah tiba di Sekte Tang. Bei Bei menemukan itu sulit dipercaya, dan bertanya dengan gugup, apakah dia baik-baik saja? Penatua Xuan menggelengkan kepalanya ketika dia tersenyum dan berkata, jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Ini peluang yang cukup besar baginya. Kalian harus bekerja keras. Kalau tidak, Huo Yuhao akan meninggalkan semua orang dalam debu dalam waktu yang tidak terlalu lama. Petik 2. Bei Bei memaksakan tawa dan mengangguk sambil berkata, orang itu benar-benar ajaib.
Penatua Xuan berkata, jangan membuatnya terdengar seperti itu. Dia telah melalui lebih banyak rasa sakit dan penderitaan. Dan dia telah melakukan lebih banyak upaya daripada kalian. Bakat adalah satu hal, dan upaya adalah hal lain. Anda memiliki terlalu banyak hal untuk ditangani di Sekte Tang. Anda harus dengan cepat membagi beban Anda dengan orang lain sehingga Anda tidak mengabaikan kultivasi Anda. Anda harus memahami bahwa Anda telah sepenuhnya mewarisi darah penatuamu. Dan masa depan Anda tidak terbatas. Jadi kultivasi adalah hal yang paling penting. Setidaknya, sebelum alat jiwa bisa menjadi lebih kuat dari Douluo utama, kita harus fokus pada kultivasi. Itulah inti dari menjadi seorang guru jiwa. Petik 2. Ya, Bei Bei menyetujui dengan sungguh-sungguh. Penatua Xuan kemudian bertanya tentang kemajuan Sekte Tang sebelum dia pergi. Bei Bei mengantar Penatua Xuan keluar, dan kemudian kembali dengan putus asa ke tempat dia berurusan dengan barang-barang administrasi Sekte Tang. Dia bergumam pelan. Saya berharap dia bisa membantu berbagi beban saya. Sepertinya dia kabur sekali lagi. Semoga dia bisa bangun dari meditasinya sesegera mungkin. Petik 2. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda hubung. Namun, Bei Bei tidak mengharapkan Huo Yuhao untuk bermeditasi untuk waktu yang lebih lama daripada yang dia kira. Sebulan berlalu dalam sekejap mata. Masih belum ada berita dari Huo Yuhao. Dan Bei Bei, Su Sanxi, dan yang lainnya secara pribadi pergi ke Paviliun Dewa Laut untuk mengunjunginya. Mereka memastikan bahwa dia masih bermeditasi sebelum mereka kembali. Diyakinkan, yang lain dari Tang Sekte tidak memiliki waktu yang mudah pergi ke Paviliun Dewa Laut. Namun, ada satu orang yang diam-diam akan mengunjungi Paviliun Dewa Laut, dan Penatua Xuan tidak menghentikannya. Tang Wutong berdiri diam di dalam ruangan. Dia sedang menatap Huo Yuhao, yang duduk di sana dengan kaki bersilang dan diam seperti anak kecil. Matanya sangat lembut. Dia sepertinya merasakan kekuatan mistis dari Huo Yuhao. Dan kekuatan ini samar-samar memengaruhi undulasi kekuatan jiwanya sendiri. Orang ini melakukan sublimasi. Itu adalah penilaian Tang Wutong. Tang Wutong pergi ke Sekte Tang setelah Huo Yuhao bermeditasi selama seminggu. Dia ada di sana dengan tugas dari Penatua Xuan. Dan bertanggung jawab untuk memantau produksi alat jiwa Tang Sekte. Dia secara tidak sengaja menemukan bahwa Huo Yuhao sedang bermeditasi di dalam Paviliun Dewa Laut, dan pergi mencari Penatua Xuan untuk bertanya apakah dia bisa melihatnya. Penatua Xuan tidak menghentikannya, dan dia melihat sosoknya cukup sering sejak itu. Tang Wutong tidak tahu apa yang dia rasakan terhadap Huo Yuhao. Dia berpikir bahwa dia adalah seorang lecer ketika mereka pertama kali bertemu, dan kemudian percaya bahwa dia berani dan pandai ketika mereka berada di garis depan barat Kekaisaran Bintang Luo. Dan kemudian dia percaya bahwa dia adalah orang yang penuh kasih sayang dan setia ketika dia menyelamatkan hidupnya dari malaikat maut. Bahkan ceritanya dengan Wang Donger membuat perasaannya terhadapnya terus berubah. Huo Yuhao telah duduk di sana dengan damai selama sebulan terakhir, dan Tang Wutong sudah terbiasa menonton kesunyiannya yang tenang. Setiap kali dia kembali setelah mengunjunginya, dia akan menjadi sangat terkonsentrasi ketika bermeditasi, dan kultivasinya lebih efektif daripada biasanya. Dia secara bertahap membentuk kebiasaan ini. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang. Dan 1 jam berlalu. Saya pikir sudah waktunya untuk pergi. Tang Wutong tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak ingin meninggalkannya. Tetapi dia harus kembali pada akhirnya. Selama periode waktu ini, setelah dia mengalami pertempuran di pegunungan Mingdo, banyak dari potensinya telah dilepaskan. Dan dia meningkat dengan sangat cepat. Saya harus kembali. Saya tidak tahu kapan dia akan bangun. Atau apakah kita akan bertemu lagi di masa depan? Mungkin kita tidak akan melakukannya. Saya berdoa agar dia menemukan Donger sesegera mungkin. Pikiran-pikiran itu melewati kepalanya. Tetapi tiba-tiba dia merasakan noda asam di pikirannya. Apa yang terjadi? Saat dia merasa sedikit bingung, sensasi aneh tiba-tiba muncul di tubuhnya. Dia terkejut menyadari bahwa kekuatan jiwanya mulai beredar. Meskipun dia tidak melakukannya dengan sengaja. Dan lapisan cahaya keunguan samar-samar bersinar dari tubuhnya.